Mari kita berdoa. Tiba saatnya Tuhan, kami mau kosongkan hati, pikiran, perasaan kami dan semuanya tertuju pada kehendak firman-Mu, isi hati-Mu. Untuk itu mari Roh Kudus, biarlah lawati kami semua melalui kebenaran firman. Buat kami mengerti, memahami apa yang Tuhan inginkan bagi kami untuk kami lakukan dalam hidup yang adalah kesempatan dan anugerah ini. Terima kasih Bapa, urapi dan pakai hamba sebagai alat di tangan-Mu untuk menyampaikan kehendak-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, salam semua. Mari kita buka firman Tuhan yang saya ambil untuk kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-70 dan 71. Yohanes 6 ayat 70 sampai 71. Baik, kalau sudah dapat kita akan baca sama-sama karena cuma 2 ayat ya. Yohanes 6 ayat 70 sampai 71. Baik, dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama. 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ayat ini kalau kita mau teliti atau kalau orang mau angkat dalam sebuah perdebatan, ini bisa terjadi. Ya, bisa terjadi sebuah perdebatan. Karena perkataan ini keluar dari mulut Yesus. Dan soal siapa yang memilih, kan Yesus sendiri yang memilih. Dia bilang, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Pertanyaannya, Yesus salah pilih kah? Mungkin Yesus waktu dia pilih 12 murid itu dia kurang seleksi barangkali, kurang teliti. Dan akhirnya kecolongan. Mungkin karena waktu Yesus pilih itu barangkali Yesus tertipu dengan penampilan Yudas barangkali. Karena soal kemunafikan ya Yudas ini jagonya munafik. Buktinya ketika Yesus bilang, "Kamu di antara kamu ada yang menyerahkan aku." Murid-murid bilang, "Bukan saya ya Tuhan." Yudas juga bilang, "Bukan saya ya Tuhan." Atau ketika perempuan itu mengurapi Yesus lalu dia bilang, "Untuk apa ini pemborosan ini minyak ini? Ini bisa dijual kasih orang miskin." Padahal kita bilang bukan karena dia perhatikan orang miskin, tapi memang dia tukang pencuri. Jadi soal munafik ya Yudas memang hebat. Lalu apakah Yesus tertipu dengan penampilan Yudas waktu itu? Mungkin wajah malaikat begitu, tapi sebetulnya hati iblis. Lalu akhirnya terlanjur sudah. Dan karena mau dipecat juga, namanya kan sudah sendiri yang pilih. Tapi jawabannya ialah bahwa Yesus tidak salah pilih. Atau coba kita lihat, yang hormat saya minta Bapak tayang kasih kita 1 Samuel 15 ayat 10 dan 11. 1 Samuel 15 ayat 10 dan 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, ayat yang ke-11. "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja." Kenapa menyesal? Salah pilih.
Bukankah pada waktu itu Tuhan bilang dengan Samuel, nanti besok saya kasih ketemu kau dengan orang yang akan kau urapi jadi raja. Orang yang saya pilih. Lalu besoknya dengan cara Tuhan mereka dua bertemu. Lalu Tuhan bilang, Samuel bangun urapi dia, ini sudah orang yang saya pilih. Tapi dalam perjalanan waktu akhirnya Tuhan duduk menyesal. Aku menyesal. Lalu pertanyaannya salah pilih barangkali. Mungkin karena penampilan Saul yang waktu itu sangat gagah. Kalau saudara baca di situ, dalam bacaan itu dia bilang orangnya ganteng, tinggi, perkasa. Mungkin karena Tuhan salah dalam melihat penampilan barangkali. Lalu terlanjur dan akhirnya menyesal. Tuhan tidak salah pilih. Atau kita lihat 1 Samuel 2 ayat 30. Kita lihat 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhkanlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Awalnya Tuhan janji kasih berkat untuk Eli dan keluarganya karena mereka melayani Tuhan di rumah Tuhan di Silo. Dengan sekian banyak berkat yang Tuhan janji, sampai anak cucu juga Tuhan janji kasih berkat. Tapi dalam perjalanan waktu Tuhan bilang, saya cabut itu berkat. Saya kasih orang lain. Apakah Tuhan salah pilih? Salah menentukan sehingga terlanjur janji berkat? Nanti kemudian baru menyesal lantar kembali itu berkat. Tuhan tidak salah pilih. Atau ketika Tuhan memilih Harun dan anak-anaknya menjadi imam Tuhan, lalu pada akhirnya dia harus bunuh Hofni dan Pinehas. Ketika mereka mempersembahkan api asing dan kemuliaan Tuhan, api Tuhan turun bakar mereka dua mati. Lalu Tuhan bilang, terhadap orang yang karib dengan aku, kunyatakan kekudusanku. Apa Tuhan salah pilih? Tuhan tidak salah pilih. Nah, kalau Tuhan tidak salah pilih, lalu kenapa ini semua bisa terjadi? Yang satu iblis, yang satu Tuhan menyesal, yang satu Tuhan tarik berkat ganti kutuk, yang satu api Tuhan turun dan bakar. Atau contoh satu misalnya Musa. Pada akhirnya Tuhan harus cabut dia punya hak masuk tanah Kanaan. Apakah Tuhan salah pilih? Tidak, Tuhan tidak salah pilih. Nah, kalau begitu maka mari kita lihat akar masalahnya di mana. Jadi sebenarnya Tuhan tidak salah pilih orang-orang ini, tapi mereka yang salah pilih. Mereka yang salah pilih, bukan Tuhan yang salah pilih. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah keliru. Tapi orang-orang ini yang salah menentukan pilihan. Yang saya maksudkan ialah begini. Saudara, Allah, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan salah satu gambar dan rupa Tuhan, yaitu sifat dan karakter Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri manusia, adalah kehendak bebas. Kehendak bebas. Jadi di dalam diri Tuhan itu ada kehendak bebas, maka Tuhan juga taruh itu di dalam manusia. Tetapi yang membedakan kehendak bebas Allah dan kehendak bebas manusia ialah bahwa Allah berkehendak bebas dalam dirinya tanpa harus mempertanggungjawabkan pilihannya, kehendaknya pada siapapun juga, karena tidak ada yang menciptakan Allah. Makanya dalam ayat-ayat kita baca di situ dia bilang, aku mau bermurah hati dengan siapa aku mau. Aku mau menaruh belas kasihan terhadap siapa aku mau. Dan aku mau mengeraskan hati siapa aku mau. Jadi hal itu tidak tergantung pada manusia, tapi pada kehendak bebas Allah. Ya. Jadi Allah berkehendak bebas. Makanya kalau kita baca di dalam perumpamaan yang Tuhan angkat ialah, dapatkah tanah liat berkata kepada penjunan, kenapa kau buat aku seperti ini? Bukankah tanah liat berkuasa, bukankah penjunan punya kuasa penuh, otoritas penuh untuk membuat sebagian tanah ini untuk maksud yang mulia dan yang satu untuk maksud yang kurang mulia? Terserah dia.
Jadi tanah liat tidak bisa menggugat penjunannya. Kenapa kau buat aku seperti ini? Ya. Nah seperti itulah Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak bebas, siapa mau gugat Tuhan? Tetapi kehendak bebas yang ada dalam diri manusia, ialah bahwa manusia diberi kehendak bebas untuk menentukan pilihan. Tetapi setiap pilihan yang manusia ambil itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan Tuhan juga sudah kasih tahu ya segala risiko yang akan manusia itu ambil atau pilih. Jadi ini bukan soal memilih kucing dalam karung, tetapi Tuhan sudah kasih tahu risiko. Engkau bebas menentukan pilihan, tetapi setiap pilihan itu ada risikonya dan harus dipertanggungjawabkan. Contoh, ketika peristiwa Taman Eden, Tuhan Allah bilang, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi buah pengetahuan baik dan jahat tidak boleh makan. Pada hari kamu makan, kamu akan mati. Tapi kan Tuhan tidak cabut itu pohon dari situ, tetap ada di situ. Karena Tuhan menghargai sifatnya yang dia taruh dalam diri manusia. Yaitu manusia punya kehendak bebas menentukan pilihan. Tapi Tuhan sudah kasih tahu. Lu pilih makan, resikonya mati. Dan kalau lu pilih tidak makan, resikonya ialah tetap hidup. Silakan pilih. Jadi ketika manusia memilih untuk makan itu buah, manusia harus siap terima risikonya. Jadi bukan Tuhan yang mau manusia mati. Tapi manusia dalam kehendak bebasnya memilih untuk makan dan mati. Sehingga ketika dia mati ya memang resikonya itu. Walaupun pada akhirnya Tuhan tidak tega melihat. Sehingga Tuhan harus ambil langkah untuk kembali pada rencananya yang semula. Ya. Jadi Tuhan memang memilih Yudas untuk rencana Tuhan dalam jabatan kerasulan. Tetapi Yudas juga dalam kehendak bebas yang Tuhan taruh, dia harus menentukan pilihan. Mau sejalan dengan Tuhan atau membangkang dengan Tuhan, keputusan di tangan Yudas, bukan di tangan Tuhan lagi. Karena dalam kehendak bebas Tuhan telah memilih dia. Tapi dalam kehendak bebas dia juga harus memilih Tuhan atau membangkang dengan Tuhan. Dia harus menentukan pilihan. Dan ternyata bahwa Yudas lebih memilih untuk menjadi serupa dengan iblis daripada serupa dengan Tuhan. Yudas lebih memilih untuk membangkang dengan Tuhan daripada sejalan dengan Tuhan. Sehingga kalau pada akhirnya Yudas binasa, itu karena pilihannya, bukan karena pilihan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yohanes 17 dalam doa Tuhan Yesus bilang, aku telah menjaga mereka dan tidak ada yang binasa selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa. Siapa? Memang Yudas ya, bukan karena Tuhan menentukan dia untuk binasa, tapi memang Yudas yang memilih untuk binasa. Jadi bukan Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang, bukankah aku sendiri telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang dari antaramu adalah iblis, karena memang Yudas dalam kehendak bebasnya memilih demikian. Atau seperti tadi saya angkat misalnya Saul. Dalam kehendak bebas Allah telah memilih Saul jadi raja. Soalnya ada yang promosi Saul di Tuhan Allah kan? Ya, Tuhan itu orang ganteng, Tuhan tolong kau pilih dia dulu. Tidak ada yang promosi, tapi Tuhan dalam kehendak bebasnya telah memilih Saul jadi raja. Namun Saul dalam kehendak bebasnya telah memilih untuk membelakangi Tuhan. Ya, berseberangan dengan Tuhan, bukan sejalan dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, saya menyesal karena dia telah membelakangi aku dan tidak melakukan firman-Ku. Jadi bukan Tuhan yang salah pilih, tapi Saul yang salah menentukan pilihan dalam kehendak bebas itu. Atau seperti Eli tadi dan keluarga. Tuhan tidak salah memilih mereka, namun mereka yang salah menentukan pilihan. Eli lebih menghormati anak-anaknya, menjaga perasaan anak-anaknya daripada menjaga perasaan Tuhan dan menghormati Tuhan. Atau Hofni dan Pinehas tadi. Ketika Tuhan memilih dalam kehendak bebas, Tuhan memilih mereka menjadi imam. Tapi dalam kehendak bebas mereka telah salah menentukan pilihan. Mereka membangkang dengan Tuhan dan bukan dengar-dengaran. Ya, jadi sekali lagi Tuhan tidak salah memilih. Ya,
tapi kita yang salah menentukan pilihan. Nah, kalau begitu apa hubungannya dengan kita sore ini? Apa hubungannya ayat ini dan tokoh-tokoh ini dengan kita? Saudara, saya ingin untuk kita melihat ada beberapa hal yang kita bisa belajar daripada kebenaran ini. Yang pertama, saudara, dalam kehendak bebas Allah, Allah telah memilih dan menjadikan kita anak-anak Allah. Ya, dalam kehendak bebas Allah, Allah telah memilih dan menjadikan kita anak-anak Allah. Jadi, saudara, Allah tidak salah pilih kita, tidak. Allah tidak salah pilih. Allah memilih kita dalam kehendak bebasnya. Dia mau memberikan kepada kita kemurahannya, belas kasihannya, sehingga dia menjadikan kita anak-anak Allah. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu kita dilahirkan menjadi anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak. Jadi Allah tidak salah pilih kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi kita juga harus ingat bahwa dalam kehendak bebas kita harus menentukan pilihan. Dan ingat, tidak boleh salah menentukan pilihan. Yang saya maksudkan ialah begini. Kita bebas untuk menentukan pilihan. Mau menjadi anak yang membanggakan Bapa kita, ya, seperti Yesus. Mari kita lihat itu dalam Matius 17 ayat 5. Coba kita lihat Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kita menjadi anak Allah seperti Yesus sang sulung kita, yang berkenan kepada Bapa, yang hidupnya berkenan kepada Bapa. Atau kita memilih untuk menjadi anak-anak seperti Yesaya 1 ayat 2. Kita lihat Yesaya 1 ayat 2. Ya. Dengarlah langit dan perhatikanlah bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak terhadap aku. Kita diberi kebebasan untuk menentukan pilihan. Allah tidak salah pilih kita jadi anak, tapi kita juga harus tidak boleh salah pilih. Mau jadi anak yang berkenan di hati Bapa, karena melakukan apa yang berkenan pada Bapa, seperti Yesus sang sulung kita. Atau menjadi anak yang seperti Tuhan bilang, anak-anak yang pemberontak terhadap Tuhan. Kita yang menentukan pilihan. Dan semua ada resikonya. Kalau kita memilih memberontak, anak yang pemberontak, maka resikonya kita lihat Matius 8 ayat 12. Kita lihat Matius 8 ayat 12. Ada resikonya di situ. Matius 8 ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertaki. Anak-anak kerajaan. Siapa anak-anak kerajaan? Mereka yang dipilih Tuhan menjadi anak kerajaan. Tapi mereka telah salah menentukan pilihan. Menjadi anak-anak pemberontak. Dan resikonya ialah terpisah dari Allah. Tapi kalau kita memilih untuk berkenan kepada Bapa, menjadi anak yang berkenan pada Bapa, kita lihat Roma 8 ayat 17. Resikonya ada di situ. Jadi setiap pilihan itu ada resiko. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus sang sulung kita. Yaitu jika kita menderita bersama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan dia. Kalau kita hidup berkenan pada Bapa seperti Yesus, maka kita juga akan memerintah bersama dengan Yesus. Keputusan di tangan kita. Kenapa anak-anak kerajaan itu dicampakkan? Kok mereka sudah jadi anak kerajaan kok dicampakkan? Karena mereka salah menentukan pilihan. Itulah kehendak bebas yang Tuhan taruh dalam diri kita. Atau yang kedua, ketika Tuhan memilih kita menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Tuhan tidak salah pilih kita jadi hambanya. Tidak salah, Tuhan tidak salah.
Dalam kehendak bebasnya dia memilih kita menjadi hamba. Tapi kita juga dalam kehendak bebas kita tidak boleh salah menentukan pilihan. Kita mau menjadi hamba yang baik, hamba Tuhan yang baik, atau hamba Tuhan yang tidak memenuhi standar Tuhan. Keputusan di tangan kita. Tapi keduanya ada risiko yang Tuhan kasih. Coba kita lihat Matius 25 ayat 14. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. Ya. Kita dipilih Tuhan menjadi hamba dengan tugas yang Tuhan kasih. Tapi kita harus menentukan pilihan. Coba kita lihat ayat yang ke-21. Ketika kita mau menjadi hamba yang baik. Ayat yang ke-21. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatan wahai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ketika kita memilih menjadi hamba Tuhan yang baik. Tapi ketika kita memilih hamba Tuhan yang jahat, maka risikonya di ayat 26. Kita lihat risiko di ayat 26. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Coba kita lihat ayat 30 lagi. Hamba yang jahat dan malas, ayat 30 risikonya. Dan capakanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan paling gelap, di sana antara peratap dan kertas gigi. Jadi kita yang menentukan pilihan, bukan Tuhan. Tuhan sudah memilih kita dalam kehendak bebas dan anugerahnya. Atau yang ketiga, ketika Tuhan memilih kita menjadi pelayan Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan. Apakah dalam jabatan sebagai pendeta, penginjil, penatua, diaken, ya, atau pelayan altar, atau apapun juga. Sekali lagi Tuhan tidak salah memilih kita. Dan kita juga tidak perlu promosi di Tuhan. Karena dalam kehendak bebas Tuhan, memang Tuhan telah memilih kita. Tetapi kita juga tidak boleh salah menentukan pilihan. Kita bebas menentukan pilihan. Kita mau menjadi pelayan yang bisa dipercaya Tuhan. Seperti 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 kita lihat. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Apakah kita memilih untuk menjadi pelayan Tuhan yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Resikonya ada di Wahyu 2 ayat 26. Kita lihat di Wahyu 2 ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa dan seterusnya. Tapi kalau kita memilih menjadi pelayan yang tidak bisa dipercaya Tuhan, resikonya ialah Matius 7 ayat 23. Kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, membuat banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berkata, aku tidak kenal kamu. Ada semua risikonya. Setiap pilihan ada risikonya. Jadi Tuhan tidak salah memilih kita. Atau ketika Tuhan memilih kita menjadi orang benar, yaitu orang-orang yang dibenarkan karena hasil sebuah pembenaran. Kita lihat Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Saudara, tidak ada orang benar, tapi yang ada adalah orang-orang yang dibenarkan karena hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dipilih menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kita juga harus menentukan pilihan. Menjadi orang benar yang hidup dalam kebenaran, atau menjadi orang benar yang kembali dalam kubangan dosa. Kita yang menentukan pilihan, bukan Tuhan. Atau saya datang lebih khusus lagi. Ketika Tuhan memilih kita menjadi kepala dalam sebuah keluarga, atau pemimpin dalam sebuah rumah tangga keluarga. Organisasi yang paling kecil adalah keluarga.
Dan ketika Tuhan memilih kita menjadi kepala dari sebuah keluarga, Tuhan tidak salah memilih. Tapi dalam kehendak bebas yang Tuhan kasih, kita juga harus menentukan pilihan. Mau menjadi kepala keluarga yang membawa keluarga kita kepada Tuhan, atau mau menjadi kepala keluarga yang membawa keluarga kita kepada atau jauh dari Tuhan. Semua ada risiko. Mari kita lihat Yosua 24 ayat 15. Seorang kepala keluarga yang membawa keluarganya kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan tidak salah memilih kita, tapi kita juga tidak boleh salah menentukan pilihan. Karena setiap pilihan ada risikonya. Atau kita membawa keluarga kita, rumah tangga kita, seperti dalam semua 1 Samuel 2 ayat 29. 1 Samuel 2 ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Ini satu keluarga, Eli kepala keluarga, yang membawa rumah tangganya, keluarganya kepada kutukan kebinasaan dan bukan berkat kehidupan. Kita yang menentukan, bukan lagi Tuhan. Atau sebagai seorang istri, penolong bagi suami. Tuhan tidak salah menentukan, karena tidak semua perempuan akhirnya menjadi istri. Tapi kalau sampai engkau menjadi istri daripada seorang suami sebagai penolong, Tuhan tidak salah menentukan pilihan. Tapi engkau juga tidak boleh salah dalam menentukan pilihan. Engkau bebas memilih. Menjadi seperti Abigail yang mencegah Daud untuk mengambil langkah hutang darah. Ketika Daud bersumpah untuk pergi bunuh Nabal suami Abigail dengan semua orang-orangnya, tetapi Abigail datang tampil di depan Daud, sujud menyembah, dan Abigail bilang apa? Coba kita lihat ya. 1 Samuel 25 ayat 32 33. Betapa bijaksananya istri ini. Dia mencegah Daud dari hutang darah. 1 Samuel 25 ayat 32-33. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. 33. Terpujilah kebijaksanaanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah, daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Nanti saudara pulang berbaca itu semua. Karena Daud sudah angkat pedang dengan dia pun tentara semua untuk pergi bunuh Nabal. Tetapi ketika kabar itu datang pada istri Nabal, Abigail, maka dia datang mencegah hutang darah. Seorang istri yang baik. Atau seperti Sarah yang memanggil Abraham tuannya dan menghormati Abraham sebagai suami. Atau menjadi seperti Isabel, istri daripada Raja Ahab, yang akhirnya membawa Ahab masuk dalam dosa penyembahan berhala dan dosa hutang darah. Kita lihat 1 Raja-Raja 21 ayat 15. Saya ambil ayat-ayat poinnya saja. 1 Raja-Raja. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikan padamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, dia sudah mati. Nah, saudara baca situ Isabel pun gara-gara itu. Ayat 23.
Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Dia bunuh itu Nabot untuk ambil kebun anggurnya, kasih dia punya suami. Dengan demikian menimbulkan hutang darah. Dan Tuhan bilang, Isabel, Ahab, bosong mati di padang, burung makan, mati di kota, anjing makan. Dan saudara baca nanti itu, Isabel jatuh dari lantai atas, terlambat angkat, anjing makan bagi habis semua. Itulah resiko dari sebuah pilihan yang salah. Ya. Atau ketika Tuhan memilih kita menjadi seorang ibu bagi sekian banyak anak, atau seorang oma bagi sekian banyak cucu, Tuhan tidak salah memilih. Tuhan tidak salah. Tapi kita juga harus menentukan pilihan. Mau menjadi mama dan oma seperti 2 Timotius 1 ayat 5? 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Mau menjadi ibu yang mewariskan iman bagi anak-anak, dan oma yang mewariskan iman bagi cucu-cucu. Kita yang menentukan pilihan, bukan Tuhan. Karena Tuhan sudah tidak salah pilih kita. Atau kita mau jadi seperti Kejadian 27 ayat 13. Kejadian 27 ayat 13. Mau menjadi mama seperti itu, ibu seperti itu. Tetapi ibunya berkata kepadanya, maksudnya Ribka berkata kepada Yakub, mau putar balik, dia pulaki, dia pun bapa, Yakub bapa. Aku yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergi ambil kambing-kambing itu. Jadi Ribka panggil Yakub, mari sini. Lupung bapa tadi suruh Esau pergi kejar binatang, kau datang masak kasih dia, kau dia berkati. Jadi sekarang lu dengar mama pu omong, pi ambil botol pu anak kambing satu, datang kau mama olah, kau kasih makan enak, pokoknya bikin masakan enak, kasih itu lupi kasih makan bapak, kau minta berkati. Yakub bilang, tapi sudah bisa mama, beta suara ini suara Yakub bukan suara Esau. Bepun badan juga badan yang licin, Esau berbulu. Nanti kalau sampai bapak tahu, nanti bapak kira beta permainkan dia, akan bukan berkat yang beta dapat, kutuk yang beta dapat. Dia mama bilang apa? Kutuk yang beta tanggung. Lu ikut sama mama po omong. Bikin seperti mama omong. Seorang mama, seorang ibu yang mengajari anaknya untuk putar balik. Putar balik bapak, putar balik suami. Mewariskan itu. Akhirnya apa? Yakub juga nanti kena tipu juga kan. Akhirnya Yakub mulai tipu dia punya kakak, tipu dia punya bapak, tipu dia punya paman Laban. Terakhir dia kena tipu juga. Anak-anak muda dengar baik-baik. Tuhan tidak salah membawa engkau sampai masa mudamu. Tuhan tidak salah. Ada banyak anak-anak tidak sampai masa muda. Remaja mereka sudah mati. Tapi kalau sampai Tuhan bawa engkau sampai masa mudamu, itu bukan salah Tuhan menentukan. Tapi engkau juga dalam kehendak bebasmu, engkau harus menentukan pilihan. Mau menjadi anak-anak muda yang menghormati Tuhan dalam masa muda, atau menjadi anak-anak muda yang menghina Tuhan, engkau yang menentukan pilihan. Contoh, mari kita lihat Daniel 1 ayat 17. Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saudara, 4 anak muda ini di Babel. Mereka begitu menghormati Tuhan. Dikasih makan makanan enak dari meja raja, mereka tidak mau. Mereka tidak mau mencemarkan dirinya. Mereka jaga kekudusan. Mau dibakar, mau dilempar dalam gua singa juga dengan ancaman. Tetap mereka bilang tidak. Kami tetap menyembah Allah kami. Atau seperti Yusuf di Mesir. Ya, anak-anak muda ini.
Atau engkau mau menjadi seperti di dalam 1 Samuel 2 ayat 12-17. 1 Samuel 2 ayat 12 dan 17. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan, ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Silakan pilih. Tetapi ingat, resikonya ialah Pengkhotbah 11 ayat 9. Kita lihat resikonya bagi anak-anak muda. Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Silakan menentukan pilihan. Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Apakah pengadilan untuk menerima upah atau pengadilan untuk menerima hukuman? Yang pasti engkau akan mempertanggungjawabkan masa mudamu kepada Tuhan. Atau kakak-kakak, tidak kebetulan Tuhan menempatkan engkau menjadi kakak bagi sekian banyak adik. Engkau harus menentukan pilihan. Menjaga dan melindungi adik-adikmu. Seperti Kejadian 44, kita lihat ayat 32 sampai 34. Tidak kebetulan Tuhan kasih engkau lahir duluan mendahului adik-adikmu, karena tidak ada kebetulan dalam kamus Tuhan. Tetapi hamba-Mu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan berkata, jika aku tidak membawanya kembali kepada bapa, maka akulah yang berdosa kepada bapa untuk selamanya. Ini Yehuda ketika Benyamin mau ditawan oleh Yusuf, sampai mereka panggil mereka pembapa dan sebagainya. Yehuda bilang sonde, biar beta yang ganti bepo adi posisi. Beta mau jadi tawanan. Lepaskan bepo adi, biar beta yang jadi posisi itu. Dia membela adiknya karena dia tidak tega melihat adiknya susah, apalagi bapaknya. Dan karena itu sebagai kakak yang baik, dia rela untuk menggantikan posisi adik. Atau engkau menjadi kakak seperti Kejadian 4 ayat 8 sampai 10. Kejadian 4 ayat 8 sampai 10. Kata Kain kepada Habel adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuhnya. 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah aku perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Kau menjadi kakak yang menyusahkan adik, atau menjadi kakak yang rela berkorban demi adik? Kau yang menentukan pilihan, bukan Tuhan. Tapi yang adik-adik juga dengar baik-baik. Tidak kebetulan Tuhan hadirkan engkau sebagai adik dari sekian banyak kakak. Tapi engkau juga harus menentukan pilihan. Menjadi adik seperti Yusuf. Kita lihat Kejadian 37 ayat 13 sampai 14. Kejadian 37. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ayat 15. Ketika Yusuf berjalan kian kemari dan seterusnya. Saudara, sebagai seorang adik yang baik, ketika disuruh oleh bapaknya melihat keadaan kakak-kakaknya, Yusuf tidak melawan. Karena Yusuf hargai bapak, tapi juga sayang dia pun kakak-kakak. Kalau pada waktu itu Yusuf bilang begini, suruh siapa kopi? Beta kan anak kesayangan papi. Suruh hamba satu kopi cari kok, kenapa harus beta? Biasanya adik-adik itu paling suka melawan lah begitu, karena mereka merasa bahwa mereka adik jadi banyak kali. Tapi Yusuf tidak seperti itu. Yusuf pergi cari mereka sampai di Sikem tidak ada lagi. Dia tanya itu orang bilang, do ada pidotan. Dia pi lagi. Bukan sampai Sikem sana ada, lalu dia pulang. Dia bilang, bapak besok sampai Sikem, besok dapat doang, dia besok pulang. Panas. Tidak. Dia sayang dia pun kakak-kakak dan dia hargai dia pun bapak. Ya.
Atau engkau mau menjadi adik seperti Yakub? Ayat terakhir kita lihat Kejadian 27 ayat 35-36. Kejadian 27 ayat 35-36. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu. 36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena dia telah 2 kali menipu aku, hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampas pula berkat untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak punya berkat lain bagiku? Seorang adik yang dengan tipu daya mengambil hak kakaknya. Saudara, saya tidak perpanjang lagi. Tapi intinya ialah bahwa Tuhan tidak pernah salah. Kita yang salah. Karena Tuhan menghargai kehendak bebas sifatnya yang Dia taruh dalam diri kita. Makanya surga atau neraka itu bukan Tuhan yang menentukan. Kita yang menentukan. Hidup atau mati kita yang menentukan. Berkat atau kutuk kita yang pilih. Bukan Tuhan. Tuhan telah mengorbankan segala-galanya demi kebaikan kita. Tapi kalau kita tidak mau baik, jangan kasih salah Tuhan. Tuhan sudah pergi surga siap tempat, tapi kalau kita tidak mau pergi itu tempat, juga keputusan di tangan kita, bukan di tangan Tuhan. Tuhan sudah siapkan pengampunan gratis dari dosa, tapi kalau kita tidak hargai, ya keputusan di tangan kita. Makanya Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan, kesabaran, kelapangan hati Tuhan? Ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah yang menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat 5. Ayat yang kelima. Tetapi oleh kekerasan hatimu tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Kita yang timbun murka, bukan Tuhan yang timbun murka. Tuhan timbun berkat di kita punya kepala, kasih setia dan rahmat. Tapi kalau kita tidak mau menerima dan kita timbun murka, ya salah sendiri, bukan Tuhan. Jadi hidup ini pilihan. Jangan salah menentukan pilihan. Karena ini menyangkut kekekalan. Tuhan berkati kita dari firman-Nya. Amin.